Shalom teman-teman, welcome to Groove Monday Fellowship di bulan Maret 2022. Kami senang sekali bisa menyambut teman-teman untuk kembali beribadah dan mendengarkan firman-Nya. Aku percaya banget bahwa kita akan diberkati melalui ibadah ini. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita sama-sama saksikan pengumuman berikut ini. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu yang kudus, buat kasih-Mu yang tiada pernah berkesudahan untuk setiap kami Bapa. Kasih pasti pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Setiap kami itu dalam kasih-Mu Bapa buat setiap kami Tuhan. Dalamnya kasih Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama
mulia seumur hidupku. Ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan seumur hidup kami. Karena Kau baik, karena Kau baik Tuhan. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for You, if not for You. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for You, if not for You. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for You, 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 if not for You. Halo teman-teman, senang banget bisa bertemu lagi dengan teman-teman semuanya. Bulan lalu kita sudah belajar tentang pengampunan Tuhan kepada manusia, dan hari ini kita akan membahas tentang pengampunan terhadap sesama. Sebelum kita belajar firman Tuhan, aku mau mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, dan aku percaya Bapa bahwa Engkau yang sudah mengurapi kami semua. Pada saat kami belajar firman Tuhan ini, Roh Kudus Engkau saja yang akan mengajar kami. Dan Engkau juga Tuhan yang menuntun dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sebelum peristiwa Kalvari atau peristiwa penyaliban, teman-teman dapat memperhatikan bahwa untuk mendapatkan pengampunan, teman-teman perlu mengampuni terlebih dahulu. Inisiatifnya dimulai dari kita, manusia yang harus mengampuni terlebih dahulu, barulah setelah itu Tuhan yang akan mengampuni. Kita buka di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga.
Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. So, teman-teman, pesan ini sangat jelas. Kita yang harus mengampuni terlebih dahulu, ya, sebelum Tuhan mengampuni kita. Dan hal ini sebetulnya telah mengakibatkan penderitaan yang cukup besar bagi mereka yang sulit mengampuni orang tua atau orang lain yang telah melecehkan mereka pada saat mereka masih kecil, atau mengampuni pasangan hidup yang tidak setia atau mengecewakan orang-orang yang dicintainya. Dan tidak sedikit penasehat atau konselor yang memaksa bahkan menuntut mereka untuk memberikan pengampunan yang setengah, ya, artinya tidak penuh mengampuni supaya bisa diampuni oleh Tuhan. Nah, kita perlu memahami terlebih dahulu, teman-teman, bahwa sebelum peristiwa penyaliban, manusia itu hidup di bawah hukum Taurat. Pengajar agama pada waktu itu atau pemuka agama pada saat itu tentu saja mereka mengajarkan hukum Taurat. Makanya mereka disebut ahli Taurat atau orang Farisi. Intinya, hukum Taurat adalah peraturan yang harus dilakukan oleh manusia untuk mendapat perkenanan Tuhan. Dan ini adalah hal yang sangat mustahil. Tidak ada satupun manusia yang sanggup melaksanakan hukum Taurat itu. Tidak ada satupun manusia yang bisa mencapai standarnya Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menyampaikan hukum Taurat kepada orang-orang yang mendengarkan pada saat itu. Bukan untuk memotivasi mereka melakukan hukum Taurat, tetapi untuk mereka sadar bahwa mereka tidak mungkin melakukannya karena hukum Taurat itu sangatlah berat. Tidak ada jalan lain. Mereka harus menerima juru selamat. Dan bahkan saya mau sampaikan di sini, para ahli Taurat atau orang Farisi itu adalah orang-orang yang paling membutuhkan juru selamat. Karena mereka merasa sudah ahli, yang paling ahli dalam melakukan hukum Taurat. Mereka merasa yang paling layak karena mereka berpikir sudah melakukan hukum Taurat. Padahal tidak ada satupun orang yang sanggup melakukannya. Saya mengajak teman-teman melihat dalam Yakobus 2 ayat yang ke-10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi teman-teman bisa lihat kan, betapa sulitnya melakukan hukum Taurat. Salah satu aja, yang lain, kebaikan yang lain dalam melakukan hukum Taurat langsung dianggap tidak ada apa-apanya. Tetapi Injil membawa kabar baik. Kedatangan Kristus membawa kabar baik buat kita. Kristus memberikan pengampunan bagi jiwa yang tersesak, sehingga mereka bisa memberikan pengampunan yang utuh bagi orang-orang yang perlu diampuni. Inilah pesannya dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan Kolose 3 ayat yang ke-13 mengkonfirmasi dengan sangat indah, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Wow, puji Tuhan. Setelah Kalvari, urutannya telah berubah. Kita tidak lagi mengampuni untuk menerima pengampunan, tapi kita mengampuni karena kita sudah menerima pengampunan. Saya mengajak teman-teman untuk melihat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Lalu 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Teman-teman bisa lihat bahwa semua dimulai oleh Tuhan. Kristus yang pertama kali mengasihi kita. Kristus yang pertama kali mengampuni kita. Bahkan Dia
terlebih dahulu mati untuk kita pada saat kita masih berdosa. Sekali lagi sangat jelas di sini bahwa siapa yang menjadi pihak pertama dalam mengampuni, yaitu Tuhan. Itulah mengapa kita harus mengampuni. Saya mau sampaikan di sini untuk seluruh teman-teman yang menyaksikan bahwa tidak peduli seberapa buruk masa lalumu, tidak peduli seberapa jahat latar belakangmu. Pada saat teman-teman menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, teman-teman layak menerima pengampunan. Teman-teman diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan kebenaran inilah yang bisa memberikan kita kemampuan. Ada kuasa yang terjadi di dalam diri kita yang mengubahkan hidup kita sehingga kita pun juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Pesan dari saya bahwa betapa pentingnya kita mengampuni karena itu bisa membantu kita untuk melanjutkan kehidupan kita. Bisa dibayangkan kalau kita menaruh dendam, kita menyimpan kepahitan di dalam diri kita terhadap orang yang bersalah kepada kita. Itu adalah hidup yang tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Dan kalau orang itu hidup tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, hidupnya pasti penuh ketakutan. Orang kalau hidupnya penuh ketakutan, mereka tidak bisa berkarya. Tidak ada banyak halangan, rintangan untuk mereka bisa berkreasi. Ide-ide yang cemerlang tidak akan muncul, lalu penuh dengan keterpurukan. Dan pada saat tidak bisa konsentrasi, tidak bisa maksimal melakukan pekerjaan atau sekolah, pelayanan, apapun itu, tentu akan menemui kegagalan demi kegagalan dan akhirnya semakin membuat keadaan semakin parah. Pokoknya bisa dibayangkan kalau hidup itu dipenuhi dengan kepahitan, betapa menyakitkan dan betapa ruginya kita. Tapi kalau kita mau mengampuni, karena kita mengerti kita sudah diampuni oleh Tuhan terlebih dahulu, maka kita bisa melanjutkan kehidupan kita, teman-teman. Kita bisa berkarya, kita bisa berprestasi, membanggakan orang tua, keluarga, kita bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi itulah pentingnya mengampuni untuk kita, bukan untuk orang lain. Dan teman-teman bisa melihat di sini perbedaan sebelum dan sesudah Kalvari. Salib ya telah meninggalkan jejak yang kekal pada sejarah. Telah memberikan kita perjanjian yang baru, yang lebih baik untuk kita semua. Teman-teman, sekali lagi saya mau sampaikan, yuk mari kita mengampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada kita. Karena kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengajar kami, sudah mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Engkau sudah mengampuni kami Tuhan, kami adalah milik-Mu. Dan oleh karena itu, kami juga Tuhan mau belajar mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kami. Kami melepaskan shalom, damai sejahtera atas orang-orang itu. Terima kasih Bapa untuk kemerdekaan ini, untuk kelepasan ini. Kami mengucap syukur untuk kedahsyatan-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang selalu baru untuk kami. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa firman Tuhan yang kami dengar ini bisa kami lakukan di dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.